Nah, ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya teman-teman. Jadi ketika waktu sudah habis ya, maka selesai, ujiannya selesai. Dan ini seperti kalian lihat warnanya sudah oranye ya, sudah orange, artinya ini peserta sudah mengerjakan soal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, Nanang Esa. Di video kali ini saya mau menginformasikan bahwa saat ini sedang berlangsung ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ini ruang pengawas ya. Ini ruang pengawas. Jadi ini bukan ruang peserta ujian atau calon mahasiswa baru, tapi ini adalah ruang pengawas. Nah, disinilah pengawasan dilakukan terhadap para mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti seleksi ya, melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri keagamaan Islam negeri secara nasional. Yang saat ini saya sedang berada di gedung NICT atau National Information and Communication Technology di UIN Jakarta, di mana tempat ini terdapat ya sejumlah ruang pengawas. Jadi calon mahasiswa baru maksud saya yang saat ini sedang mengikuti seleksi dengan melalui jalur UMPTKIN ini diselenggarakannya secara online ya, melalui sistem seleksi elektronik. Dan di UIN Jakarta sendiri peserta seleksinya itu ada sekitar 6.000-an calon mahasiswa baru yang ikut ujian di UIN Jakarta. Nah, secara nasional ada sekitar 115.000-an peserta di 58 PTKIN ditambah 1 fakultas agama Universitas Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Nah, jadi seleksi UMPTKIN ini pesertanya adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama. Ada 58 dan 1 fakultas agama. Nah, secara nasional serentak hari ini adalah hari terakhir sebetulnya, hari terakhir. Dan ujian ini sudah berlangsung sejak hari Senin ya, jadi 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Nah, tentu kalian juga calon mahasiswa baru atau mungkin yang lainnya yang ingin tahu seperti apa sih sebetulnya sistem pelaksanaan uji UMPTKIN menggunakan sistem seleksi elektronik ini, SSE. Jadi saya bisa jelaskan bahwa peserta ujian itu tidak berada di kampus, tetapi mereka berada di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi yang di-download. Nah, mereka ya ujiannya boleh di mana saja, tapi pengawasannya dipusatkan di perguruan tinggi masing-masing. Seperti saat ini sedang berada di UIN Jakarta. Nah, teman-teman, seperti apa sih mekanisme pelaksanaannya? Ini di depan saya ini ada komputer dan sebelumnya saya didampingi sama pengawas ya. Nanti saya ingin juga banyak tanya-tanya pada pengawas di sini yang sedang bertugas ya, melalui pengawasan secara online yang menggunakan komputer. Untuk ya kebetulan ini sedang jeda ya, dan sebentar lagi akan masuk di sesi kedua ya, karena setiap harinya itu 3 sesi pagi, sesi siang, dan kemudian sesi sore. Nah, satu sesi itu menempati sejumlah ruangan ya, di gedung ini. Ada banyak ruangan di sini sebetulnya. Nah, ini saya sedang berada di ruang, kalau ruang online-nya itu ruang 15 ya. Ruang 15.
Ini jadi kita sedang berada di ruang 15. Ini sistemnya, coba nanti kita lihat. Jadi langkah pertama untuk bagaimana bisa mengawas itu, setiap pengawas harus login dulu sesuai dengan kode ruang atau nama pengguna dan passwordnya. Jadi masing-masing pengawas ini, betul ya? Sebentar saya sapa dulu, ini pengawas di ruang 15 ya. Namanya siapa, Mbak? Halo, nama saya Depi ya. Depi siapa? Depi Utapani. Nah, ini Depi ini salah satu pengawas yang ada di ruang 15 ini. Ya apa namanya? Kebetulan sekarang sudah masuk ke sesi berapa? Sesi 8 ya, sesi 8. Dan ini hari terakhir juga ya, BDP ya. Hari terakhir sampai sesi terakhir 9 berarti ya, sore hari gitu kan ya. Mbak Depi mungkin juga bisa memberikan informasi. Oh, ini udah dibuka ya. Ini yang sudah dibuka untuk Mbak Depi ya. Sebentar lagi, 3 menit lagi di komputer ini ya, akan masuk di sesi ke-8 ya. Jadi peserta itu akan memulai ujian sebetulnya karena di sesi kedua di pukul 10.30. Tapi ruang online itu harus dibuka pada pukul 10.20 ya. Jadi pukul 20. Caranya tentu dengan login dulu ya. Jadi kita login dulu pengawas itu. Gimana Mbak Depi loginnya? masukkan Nomor ini ya. ya, Nah, misalnya nomor kodenya ya, ya. coba Mbak Depi gimana? Kita lihat. Nomornya 18 Ke 18 4 4 3 kali 80 80 8 1 815 ya. Kemudian 5 U ini udah ini ya kemudian kita masukkan kata sandi U L F F ya H H P APT ya. Nah, ini adalah tampilan mukanya ya. Jadi untuk bisa mengaktifkan peserta itu kita harus buka dulu. Ini karena sudah pukul 10.20 ya, sebenarnya 1 menit ini tapi sudah bisa dibuka ya. Nah, langkah pertama pengawas itu harus mengaktifkan peserta ya. Kalau tidak diaktifkan peserta tentu saja kasihan, mereka nggak bisa ikuti ujian ya. Bisa ikuti ujian ya. Jadi kita klik ini, nah maka muncullah sejumlah nama peserta dan setiap ruang seperti yang katakan tadi ada berapa? 20 ya. 20 orang ya. Ini kita lihat ada 20 orang yang mengikuti ujian. Ini adalah nama-nama peserta, foto dan juga jurusan di sini ada. Di ruang ini ada jurusan. Kemudian di sini ada keterangan ya teman-teman. Jadi ini ada warna ini ya. Jadi kalau misalnya warna ini, oke. Langkah kedua kita aktifkan karena sudah masuk ya. Nah kalau sudah aktifkan begini artinya peserta sudah mengikuti ujian. Kita klik, kita aktifkan. Nah, ini artinya warna hijau ini peserta sudah aktif ya dan boleh mengikuti ujian. Di sini ada keterangan warna ujian belum aktif, ujian aktif, dan ujian selesai. Nanti ini dengan sendirinya akan berubah di sini. Ya, di sini. Nah, untuk mengetahui kapan mereka mengerjakan soal, di sini nanti akan tampak muncul peserta sedang mengerjakan ya, Mbak Devi, sedang mengerjakan, ada muncul. Artinya dia sedang mengerjakan. Nah, di ruang 15 ini peserta sudah diaktifkan semua, tapi kita belum melihat ya apakah misalnya peserta yang ikut ini hadir ikut ujian semuanya atau tidak, karena berdasarkan pengalaman ya, beberapa peserta ada di antaranya yang memang
tidak hadir ya, artinya tidak mengikuti ujian. Sebetulnya sayang sekali teman-teman ya. Ya, mereka sudah bayar, sudah tinggal ujian, tapi tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tapi tidak ikut ujian saat hari pelaksanaan. Sayang sebetulnya. Nah ini yang sudah aktif, mereka mulai, artinya ini mereka sudah login ya, sudah login aktif. Ya, ini ada beberapa, dan yang 0 ini artinya mereka belum aktif ya. belum ikut, belum login ya, masih ada beberapa. Nah di peserta ini ya, perlu juga kalian ketahui ada beberapa fitur yang dijadikan sebagai pegangan bagi pengawas ya, untuk mengawasi mereka. Jadi mungkin pertanyaannya gimana cara mengawasi mereka? Mereka itu kan di rumah ya, mereka di rumah. Kita mengawasinya dari jauh gitu kan. Nah kebetulan di sistem ini memang ya sedikit canggih lah gitu kan. Kalau canggih betul ya masih ini ya. Jadi untuk mengetahui foto kita bisa klik ini. Ini adalah peserta. Kita bisa lakukan, setiap pengawas itu selalu mengontrol ya, dan kemudian mencocokkan apakah foto yang tercantum di sini ya di peserta ujian ini nanti akan sama ya, dengan foto aslinya. Nah sistem ini menggunakan aplikasi, dan di aplikasi itu nanti setiap peserta akan di capture ya, atau tangkap layar secara otomatis oleh sistem. Jadi untuk pengawas jadi harus mengecek ya. Nah kita bisa mengecek ya, peserta yang ini menjadi persyaratan ya, bahwa peserta yang akan atau peserta yang ikut ujian ini harus membuat foto selfie dulu ya, dengan kartu ujian di depan seperti ini. Kita coba lihat di tampilan dalamnya. Ini belum foto selfie, dan ini adalah persyaratan bahwa setiap peserta itu di samping dia harus menyertakan foto diri, juga harus mengupload identitas ya. Terutama ijazahnya, mungkin juga rapot atau juga kartu identitas lain yang menunjukkan bahwa yang ujian itu adalah betul peserta itu sendiri ya, bukan orang lain yang mengerjakan. Ini pengawas ini harus selektif ya, jadi kita cek satu-satu setiap peserta itu apakah betul fotonya nanti di sini sama dengan foto di sini ya. Kalau misalnya ada indikasi foto di sini ya, peserta di sini ternyata hasil tangkapan layar ini berbeda, itu patut diduga dia menggunakan joki gitu ya. Dia pasti bukan joki. Nah kemudian di sini juga ada fitur peserta yang sedang ujian ini, mereka tidak luput dari pengawasan. Di sini ada fitur ya. Di sini ada fitur poin-poin teguran apa saja yang ketika peserta itu melanggar ya. Di sini ada. Ini ada bentuk teguran. Misalnya wajah peserta tidak tampak, peserta menggunakan penutup wajah. Nah kalau misalnya gambar peserta itu tidak kelihatan, maka pengawas bisa melakukan peneguran dengan mengklik ini. Nah, mengklik ini dan tegur, dan nanti akan muncul misalnya nanti kita lihat ya dalam, karena ini baru masuk, akan muncul di sini keterangan bahwa mereka sudah ditegur oleh pengawas. Nah, sehingga kalau sudah ditegur berarti peserta harus segera kalau misalkan fotonya tidak kelihatan, maka dia harus kelihatan. Ini biasanya di foto berikutnya, karena kan selama ujian itu akan menampilkan beberapa foto hasil tangkapan layar oleh sistem ya, secara otomatis. Nah ini ada yang menggunakan identitasnya kartu pelajarnya. Jadi ini dicek
Nah, tugas pengawas itu diantaranya pengecekan, bukan hanya mencocokkan antara foto peserta dengan kartu identitas, tapi juga ya, dengan foto dirinya, nah, selfie, tapi juga ijazahnya. Karena pemberlakuan ijazah untuk peserta ujian itu kan 3 tahun ke belakang. Begitu ya, PDB ya. Mulai tahun 2019, 2020-2021 ya. Nah, sehingga kalau misalkan ada ijazah peserta yang tahunnya 2018 gitu kan, nah, itu akan mendapatkan sanksi, teguran juga ya. Ini contohnya misalnya ini kan 2019 ya, artinya masih boleh. Kalau sehingga 2017, 2018 ini sebetulnya tidak boleh ya. Tapi sebetulnya di sistem ketika mereka daftar sudah ada ruang ya, pilihan filter ya, ketika klik tahun ijazahnya, kalau tidak ada di situ 2017 ya. Nah. Oke, sekarang peserta sedang berlangsung. Jadi pengawas itu selalu mengklik ini. Nah, ini adalah hasil tangkapan layar ya, beberapa kali pada peserta. Nah, peserta ini sebetulnya tidak sadar ya bahwa mereka itu sedang diawasi oleh pengawas, tapi menggunakan tadi sistem kamera otomatis yang ada di aplikasi. Ini kita lihat, ini belum ada banyak tampilan foto. Ini juga sama ya. Nah seperti ini di teguran itu ada, boleh ditegur ini. Ditegurnya dia foto selfie tapi tidak menggunakan kartu identitas seperti ini ya. Nah, ini kan pakai kartu identitas. Jadi kalau tidak ada peserta yang tidak menggunakan foto kartu ujian ketika selfie, maka itu dijadikan sebagai masuk ke berita acara. Oh ya, saya juga harus memperlihatkan pada kalian teman-teman tentang apa saja teguran yang diberikan kepada peserta ya, selain tadi wajah peserta tidak tampak ya. Wajah peserta tidak tampak, foto peserta pada aplikasi tidak identik dengan peserta yang mengikuti ujian, kemudian pada hasil tangkap kamera selama ujian berlangsung terdapat orang lain, misalnya, artinya itu khawatirnya ada orang lain yang membisiki mungkin anaknya atau saudaranya gitu kan sedang ujian. Nah, ini akan menjadi catatan sendiri ya. Tentu sanksi paling berat adalah ketidaklulusan ya. Jadi hati-hati kalian ketika ujian, jangan sampai ini dilakukan atau terjadi. Kemudian berbicara dengan orang lain, memberikan sesuatu ya, daripada orang lain sekitar tempat tes, kemudian menggunakan atau meninggalkan perangkat lain, perangkat ujian, menggunakan peralatan selain perangkat ujian seperti kalkulator. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kalau misalkan ada peserta yang menggunakan headset, nah itu kan, atau dia lirik-lirik ke jam tangan ya, itu juga nanti ditegur ya. Kemudian membaca referensi, artinya dia baca-baca buku, merokok selama ujian berlangsung, menggunakan pakaian yang tidak sesuai ya, dengan ketentuan, kemudian wajah tidak tampak karena perangkat fotonya tidak terpixel ya, gambarnya menunjukkan sikap yang kurang sopan, misalnya ya sambil terlentang, tidak pakai baju kayak gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk teguran yang dilakukan oleh pengawas kepada peserta yang nanti akan muncul di sistem aplikasi. Nah, sementara di fitur berikutnya ini ada di ruang berikutnya ada nama peserta, kemudian waktu ya. Ujian 120 menit. Soalnya ada berapa, Mbak Debbie? Ada ini adalah jumlah soal yang harus diisi oleh
peserta sebanyak 125 soal ya, selama 120 menit ya. 20 menit. Nah, di sini juga ada fitur mengenai berita acara ujian peserta. Sehingga kalau ada peserta yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka pengawas itu wajib memberikan catatan dalam berita acara ujian secara online, ya tinggal mencontreng saja sebetulnya. Di sini ada. Misalnya peserta pada aplikasi tidak identik dengan peserta yang mengikuti ujian. Ini ada indikasi joki, nah, kita klik sini. Kemudian pada hasil tangkap kamera selama ujian berlangsung terdapat orang lain. Nah, tadi ya, masukkan ke dalam berita acara juga. Kemudian meninggalkan perangkat ujian, artinya kosong ya. Hasil tangkap kamera tidak orang, maksudnya itu ya kan. Ketika kamera menangkap kok tidak ada orangnya, artinya dia meninggalkan perangkat ujian, mungkin apakah untuk keperluan ke toilet atau mungkin juga membuka-buka referensi gitu ya. Kemudian membaca referensi menggunakan peralatan lain ya, selain kalkulator, merokok ya. Lulus sebelum tahun, nah ini ya. Jadi kalau lulus sebelum tahun 29, dokumen peserta tidak bersih peserta ini juga ya cukup dimasukkan ke dalam berita acara saja. Kemudian terdapat hasil tangkap kamera tetapi bermasalah seperti blank. Karena ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa sistem ini sempurna ya, karena ini kan pakai jaringan ya, internet. Kalau di kampung-kampung ini kasihan juga kadang-kadang yang di kampung itu internetnya bermasalah, bisa jadi ya susah juga dia mengakses dan ya ujung-ujungnya tidak bisa ikut ujian. Ya ini ada catatan sendiri. Jadi itu beberapa tampilan layar dalam ya. Ini kita kembali ke tampilan utama ya, di layar ini di ruang pengawasan. Jadi gimana Mbak Depi, pengawas itu selalu harus membuka ini ya. Yang kita akan bilang Memantau gitu ya, memantau ya. Memantau. kalau mahasiswa ini ya peserta dia sudah sampai misalnya kalau untuk menjawab kita bisa lihat itu jawaban dia sudah ngisi masa kuliah berapa misalnya kita juga bisa lihat oh ini contohnya ada foto berikut kita Ini bisa di lihat aktivitas dia sebenarnya walaupun singkat ya. Jadi saya jelaskan dulu Mbak Depi ya teman-teman. Jadi di ruang pengawas ini dalam satu pengawasan satu ruang itu terdapat dua pengawas ya. Satu adalah pengawas ruang ya. Yang kedua adalah pengawas IT. Nah, jadi sebutnya sih tugasnya sama aja kadang-kadang itu kan. Ada pengawas IT atau teknologi informasi, ada juga pengawas ruang. Jadi saling mengecek ya. Iya. Terus jadi gimana Mbak Devi? Ya. Merah, aneh. Seperti ini merah ya. Oh ya, yang merah ini berarti sinyalnya kurang bagus ya. Sinyal kurang bagus, mereka ini terganggu. Ini kasihan juga ya. Tapi bisa dicek di sini, apakah misalnya yang merah ini tidak bisa mengisi atau ternyata bisa juga Mbak Devi ini. Mereka sudah. Jadi ini yang dicontreng ini artinya dia sudah mengerjakan soal ya. Misalnya, soal. Ya nggak masalah meskipun tadi jaringannya merah ya, zona merah. Oh, berarti lagi normal ya. Tadi yang jaringan. Nah ini, kalau tadi merah ini ya, sekarang udah hijau, berarti udah normal. Ya begitulah kendala yang dihadapi ya dalam sistem ujian online menggunakan istilahnya SSE ya, sistem seleksi elektronik. Kita coba klik lain-lain lagi. Nah, ini nanti akan dapat teguran ya Mbak Devi ya, kayak gini ya. Ini segini. Tidak menggunakan selfie, tidak menggunakan kartu ujian. Iya, sebetulnya ketentuannya sudah ada ya. Bahwa setiap peserta itu harus selfie dulu dan menggunakan kartu ujian. Ini seperti ini. Nah,
teman-teman, jadi selama peserta itu mengikuti ujian, nah ini ya pokoknya kamera di aplikasi itu akan memantau terus ya, akan mengcapture setiap berapa menit sekali ya, mungkin saya kurang tahu juga berapa menit sekali aplikasinya menangkap seperti ini ya. Nah ini kan tidak sadar peserta itu sedang diawasi oleh kamera ya, dengan tangkapan layar seperti ini. Kalau mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi menggunakan kamera, pasti mereka posisinya tidak begini ya. Ya Mbak Devi ya, mungkin wajahnya akan kelihatan. Nah nanti kalau misalnya hasil tangkapan lainnya seperti ini, nah diantaranya blank ya gitu ya. Nah, ini pengawas menegur ya, memberikan teguran ya. Khawatirnya mereka lagi nyontek gitu kan, atau kemana gitu. Ya, tidak terlihat. Intinya harus terlihat secara jelas mukanya, dan betul yang mengerjakan ujian itu adalah peserta bersangkutan, bukan orang lain alias joki. Kita lihat lagi ya, selama ujian ini sesi kedua, sesi kedua itu sampai pukul berapa? Setengah 1 ya, atau 12.30. Cukup lama juga waktunya. Nanti akan sambung lagi sesi ketiga pukul 13.30 sampai 15.30 ya, dengan jadwal. Nah ini kita lihat lagi. Nah ini sudah ada beberapa, ada 2 foto. Gimana Mbak? Oh merah ya, aktif terputus seperti ini. Oh ini aktif tapi terputus. Dia sudah mengerjakan soal belum? Belum rupanya. Oh iya udah. Nah, iya, dia sudah mengerjakan soal. Suasana di belakang. Nah, ini mereka juga sedang sibuk untuk memantau, mengawas, membuka sistem. Cepat sekali. Udah selesai. Iya. Warna oranye apa warna? Ini masih ada yang pasang sih beberapa. Ada yang sudah selesai, jadi warna ini. Ini artinya mereka sudah selesai ujian. Baik teman-teman, untuk sementara itu dulu ya gambaran umum secara teknis bagaimana pengawas melakukan pengawasan pada peserta yang sedang mengikuti ujian. Mungkin kita skip dulu videonya, kita tunggu bagaimana perkembangan peserta mengikuti ujian, dan tentu kita juga ingin tahu nanti seperti apa hasil akhir ujian peserta di jalur UMPTK. Ayo Mbak Devi, katanya sistem SSC ini ya, sistem seleksi elektronik ini katanya akan juga dipakai untuk nanti dalam ujian mandiri, betul ya? Ujian mandiri akan menggunakan aplikasi yang sama. Adopsi UMPTKI ya? Iya. Dan ya ini tentu saja dilakukan karena selama masa pandemi saja ya. Jadi ya, selama masa pandemi saja. Kalau mungkin sudah normal ya tetap muka, peserta ujian datang langsung biasa ke kampus ya gitu kan. Ini saya kira sebuah cara karena keadaan ya. Oke, kita skip dulu menunggu perkembangan lebih lanjut. Nah ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya teman-teman. Jadi ketika waktu sudah habis ya, maka ujiannya selesai, dan ini seperti kalian lihat warnanya sudah oranye ya, sudah orange, artinya ini peserta sudah mengerjakan soal semua.
Dan tinggal satu lagi yang belum selesai. Ada satu lagi peserta yang belum selesai. Nah, dari pantauan ini ada satu peserta yang mengalami gangguan. Ini kasihan juga sebetulnya, mengalami gangguan. Dia tidak bisa menyelesaikan soal secara penuh. Ini masih banyak yang kosong. Gangguan sinyal. Pesertanya. Oke, waktunya sudah selesai. Ujian UMPTKIN di sesi ke-7 ini, dan sesi terakhir ada sesi terakhir itu sesi 8. Ya, sesi 8. Dan selesai pula secara keseluruhan UMPTKIN di tahun 2021 ini. Nah, jadi kalau sudah selesai semuanya, maka pengawas harus mengklik ini sampai menyelesaikan, menuntaskan semuanya. Berarti ujian sudah selesai. Langsung tinggal di close, kembali ke menu awal. Baik teman-teman, itu tadi proses pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang hari ini di sesi ke-7, dan nanti ada satu sesi lagi, sesi ke-8, itu sesi terakhir. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.